Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang produk makanan awetan dari bahan hewani. Perkenalkan, saya Arina Manasika Nanavia Putri, nomor absen 7. Saya Nabila Sifat-Fadila, nomor absen 27. Saya Siti Angela Maharani, nomor absen 29. Saya Ida Sakita, nomor absen 27. Dan saya Fadila Nurfadila, nomor absen 27. Saya akan mempersilahkan Bila untuk menyampaikan presentasinya terlebih dahulu. Makanan secara umum bersifat mudah rusak atau perishable karena kadar air yang terkandung di dalam makanan itu sendiri. Semakin tinggi kadar air yang terdapat dalam makanan, maka semakin tinggi pula resiko kerusakan yang terdapat dalam makanan tersebut. Kerusakan yang terdapat dalam makanan dapat ditimbulkan karena metabolisme atau masuknya mikroba perusak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 menyatakan bahwa makanan harus memenuhi kriteria keamanan, bermutu, kebersihan, kesehatan serta dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Agar makanan dapat bertahan lama, maka diperlukan adanya proses pengawetan. Proses pengawetan terhadap makanan dapat dilakukan dengan cara pemanggangan, pengasapan, pengeringan, fermentasi, ataupun penggaraman. Proses tersebut berguna untuk meningkatkan daya jual dan menambah keawetan dari barang itu sendiri dengan tidak mengurangi sifat fisik, tekstur, zat maupun warnanya. Tujuan utamanya adalah untuk memperpanjang atau menambah daya simpan. Berdasarkan bahan baku dasarnya, makanan dibagi menjadi dua, yaitu produk makanan hewani dan produk makanan nabati. Produk makanan hewani adalah makanan yang dibuat dari sumber daya alam hewani yang dibuat dari proses pengolahan yang tepat dan sesuai dan dikemas dengan baik dengan pengawetan maupun tanpa pengawetan, sehingga mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Sedangkan produk makanan nabati adalah produk makanan yang dibuat dari sumber daya alam nabati seperti tumbuh-tumbuhan. Jadi dapat dibuat dari hewan ternak. Contohnya sapi, kerbau, kambing, ayam dan sebagainya. Daging banyak mengandung sumber protein, lemak, vitamin dan mineral. Faktor gizi daging dipengaruhi oleh umur daging, lingkungan ternak, rekayasa, pakan, dan tingkat stres hewan. Contoh produk makanan dari bahan hewani. 1. Daging. Daging diperoleh dari hewan ternak, misalnya kerbau, sapi, ayam, kambing, dan sebagainya. Daging banyak mengandung sumber protein, lemak, vitamin, dan mineral. Faktor gizi daging dipengaruhi oleh
umur daging, lingkungan ternak, rekayasa, pakan, dan tingkat stres hewan. Faktor utama penyebab kerusakan daging adalah mikroorganisme. Contoh kedua adalah ikan. Contoh ikan yang dijadikan bahan awetan adalah ikan sarden, ikan tuna, ikan gurame, ikan lele, ikan kakap, dan lain sebagainya. Ikan mengandung protein dan lemak. Contoh ketiga adalah telur. Telur dapat dihasilkan dari hewan, contohnya bebek dan ayam. Telur mengandung protein dan lemak. Contoh keempat adalah susu. Susu dapat diperoleh dari hewan sapi ataupun kambing. Susu dapat diolah menjadi produk makanan lainnya. Contohnya mentega, keju, dan yogurt. Susu banyak mengandung protein dan lemak. Contoh makanan yang berasal dari produk awetan dari bahan hewani. Contohnya acar telur. Acar telur proses pembuatannya adalah dimasukkan ke dalam air juga dan dimasukkan ke dalam kaleng yang kedap dengan udara. Lalu ada bebek asap yang proses pengolahannya adalah bebek asap yang diawetkan dengan asap dengan daun teh agar lebih awet dan baunya lebih beraroma khas. Lalu ada telur asin yang proses pengolahannya direndam di air garam agar mikroba tidak ada. Lalu ada daging asap berasal dari daging yang dikeringkan dengan asap. Lalu ada ikan asin yang direndam di dalam air yang berisi garam. Ada lagi mentega. Mentega adalah produk yang berasal dari susu yang dibuat seperti krim untuk dijadikan pendamping bahan makanan yang lainnya. Ada lagi keju juga berasal dari susu yang difermentasikan. Sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya?